Perkenalkan, nama saya Emma Yuninda dengan NIM 2021-02014. Hari ini saya akan melakukan praktikum kerusakan bahan pangan. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kerusakan pangan dan jenis-jenisnya. Kerusakan bahan pangan adalah perubahan karakteristik fisik dan kimiawi suatu bahan pangan yang tidak diinginkan atau adanya penyimpangan dari karakteristik normal. Lalu, jenis kerusakan yang pertama ada kerusakan mikrobiologi, yang kedua ada kerusakan fisik, yang ketiga ada kerusakan biologis, yang keempat ada kerusakan kimia, dan yang terakhir kerusakan mekanis. Saatnya untuk memulai praktikum. Yang pertama yang kita siapkan adalah alat dan bahan. Yang pertama ada roti, jagung, mie basah, tahu, kacang tanah, toge, kembang kol, sawi hijau, tauco, susu, ikan, dan yang terakhir ada alatnya sarung tangan plastik. Pada roti yang saya beli masih terlihat bagus dan belum terjadi kerusakan apapun, baik secara fisik, kimiawi maupun mikroorganisme. Kerusakan pada roti tawar dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena kerusakan mikroorganisme dan kerusakan kimia. Kerusakan kimia atau fisik bisa terjadi secara perlahan-lahan yang menyebabkan pengerasan pada bagian dalam roti yaitu crumb, yang disebut dengan styling. Styling merupakan proses fisiokimia yang kompleks yang menyebabkan pengerasan crumb, pelunakan crust bagian atas roti, dan bisa kehilangan kesegaran pada roti. Sedangkan pada kerusakan roti karena pertumbuhan mikroorganisme, perusak roti yang utama adalah kapang. Contoh kelompoknya ada Rhizopus aspergillus, Penicillium, dan Eurotium, dan yang sebagainya. Kebusukan karena kapang ditandai dengan adanya serabut putih seperti kapas atau ada warna hitam, hijau, dan merah. Pada jagung yang saya beli tidak terdapat kerusakan apapun, tetapi ada kemungkinan kerusakannya. Kemungkinan kerusakan pada jagung yang pertama kerusakan fisik, ada butir retak yang disebabkan karena terjadinya perubahan kadar air oleh cuaca, juga dapat disebabkan oleh proses pemimpil dengan menggunakan alat pemukul atau mesin perontok yang kurang sempurna. Lalu yang kedua, ada kerusakan biologis pada serangga hama, sebagian endosperm dimakan dan sisanya berupa butir berbentuk biji cacat. Biji cacat mudah mengalami oksidasi asam lemak dan menghasilkan asam lemak bebas dan memberikan bau yang tidak enak. Lalu yang ketiga ada kerusakan kimia yang disebabkan adanya dekomposisi kimia selama penyimpanan seperti penurunan kadar karbohidrat, protein, dan lemak karena metabolisme baik oleh serangga dan mikroba maupun oleh biji-bijian yang disimpan. Rusak kimia tidak dapat diamati secara visual. Pada mie basah yang saya beli belum terlihat kerusakan apapun. Kemungkinan kerusakan yang terjadi antara lain bau asam, bau tengik, timbulnya lendir, lembek, dan perubahan warna yang menjadi lebih pucat. Begitu juga dengan tahu yang belum terdapat kerusakan apapun. Kerusakan pada tahu disebabkan karena adanya mikroba penyebab kebusukan yaitu bakteri Escherichia coli dan Salmonella. Tanda-tanda yang bisa kita lihat yang pertama, permukaan tahu berlendir, tekstur menjadi lembek, warna penampakan tidak bagus dan kadang-kadang berjamur pada permukaan, timbulnya bau busuk, terjadi perubahan cita rasa dan pembentukan gas. Tahu yang berubah menjadi berlendir ketika rusak disebabkan karena adanya aktivitas hidrolisis zat fatty dan protein. Pada ikan yang saya beli sudah terdapat kerusakan mikroorganisme yang dapat kita lihat. Ya, perubahannya yaitu yang pertama, warna insang memudar menjadi kusam dan pucat. Di sini juga ikannya sudah tidak segar lagi. Lalu perubahan pada tekstur ikan menjadi lembek, berkurang kekenyalannya, dan dagingnya mudah terlepas. Lalu
mata ikan menyusut dan tenggelam, pupil berkabut, kornea menjadi buram. Lalu perubahan lainnya adanya bau tengik atau aroma ikan. Jadi rasa ikannya itu akan terasa seperti lumpur. Pada kacang tanah yang saya beli terdapat kerusakan fisik dan mikroorganisme seperti ini. Kerusakan lainnya disebabkan oleh adanya aktivitas kapang pada biji kacang tanah. Kapang yang tumbuh pada bagian biji kacang tanah yang rusak akan melakukan pengambilan nutrien sehingga menyebabkan kerusakan struktur morfologi pada biji kacang tanah. Pada susu yang saya beli belum terjadi kerusakan apapun. Kerusakan yang mungkin dapat terjadi yaitu terbentuknya gas pada susu yang ditandai dengan adanya busa pada permukaan susu. Rasa susu berubah menjadi getir, susu menjadi berlendir, ada juga yang mengalami penggumpalan. Susu berubah menjadi bau tengik dan rasa menyimpang karena ada dekomposisi dari lemak. Lalu terjadi perubahan warna pada susu akibat tumbuhnya bakteri atau kapang yang menghasilkan pigmen warna tertentu seperti biru, kuning, merah, dan coklat. Pada toge yang saya beli sudah terjadi kerusakan karena telah berubah menjadi kecoklatan. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh suhu, kelembapan, dan oksigen yang mempercepat terjadinya proses pencoklatan. Terdapat kerusakan lainnya, yaitu tekstur berubah menjadi lunak dan lembek, terjadi kebusukan sehingga berwarna hitam atau kecoklatan, terlihat adanya pertumbuhan kapang yang ditandai dengan munculnya miselium, kapang abu-abu, ada juga yang berbentuk kapas kecil berbintik hitam. Ada juga formalin yang termaksud dalam kerusakan kimia. Pada kembang kol yang saya beli belum terjadi kerusakan yang begitu banyak, tetapi sudah terdapat bintik-bintik hitam di sekitar kulit bunga, lalu pada daunnya juga sudah layu. Tanda-tanda lain yang kemungkinan mengalami kerusakan karena mikroorganisme adalah teksturnya berubah menjadi lunak. Bisa juga terjadi pada batang yang biasa disebut dengan busuk batang. Jikalau terjadi kebusukan, maka akan berubah warna menjadi warna hitam. Terjadi perubahan warna pada bunga, terdapat bintik hitam di sekitar kulit bunga, terjadi perubahan warna dan berjamur di sekitar kulit bunga. Lalu adanya pertumbuhan kapang yang ditandai dengan munculnya miselium, kapang abu-abu, ada juga yang berbentuk kapas kecil berbintik hitam. Pada tauco yang saya beli belum terjadi kerusakan apapun, tetapi sudah berair dan mengalami perubahan struktur. Kerusakan lainnya antara lain, semakin lama penyimpanan, maka warnanya akan semakin gelap, teksturnya semakin kental, dan aromanya menjadi tidak harum, tetapi muncul bau amonia. Pada tauco ini belum muncul bau sama sekali. Aroma tidak sedap yang disebabkan oleh penguraian protein menjadi amoniak dan metabolisme, serta pertumbuhan mikroba yang memanfaatkan air dapat menyebabkan perubahan struktur. Pada sawi yang saya beli, terdapat kerusakan fisik yaitu adanya bolong-bolong pada daun dan daun juga sudah layu. Begitu juga dengan batangnya yang sudah lembek. Oleh karena itu, pemanenan sayuran perlu dilakukan dengan hati-hati agar luka maupun memar dapat ditekan serendah mungkin hingga sayuran tersebut dapat dipertahankan kesegarannya. Kerusakan lainnya antara lain rusaknya jaringan sayuran hingga menjadi hancur, berlendir, dan bisa terjadi lunak pada bagian batang yang biasa disebut busuk batang, kehilangan warna, serta tidak enak dimakan. Terlihat adanya pertumbuhan kapang yang ditandai dengan munculnya miselium, kapang yang berwarna putih. Sekian laporan dari saya. Terima kasih.